Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan saya, Arif Setiawan. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke, kali ini kita akan coba membahas mengenai apa itu perseptron. Ya, perseptron adalah salah satu bidang dari jaringan saraf tiroan ya yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena di sini hanya membutuhkan satu layer aja. Digunakan untuk pengklasifikasian pola khusus yang biasa disebut dengan linearable separable. Ya. Terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Jadi perseptron ini hanya bisa digunakan untuk mengklasifikasi dua kelas saja, kelas 1 dan kelas 2, kelas A dan kelas B. Arsitekturnya seperti ini. Input, ya, di sini ada input 1, input 2, input 3, 4, dan seterusnya sampai XP atau input P. Masuk ke sini diproses ya menggunakan threshold dan menghasilkan output Y. Atau lebih kompleksnya, di sini ada input X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai XP, lalu dikenai bobot di sini W1, W2, W3 dan seterusnya. Lalu di sini threshold atau bias. Diproses menghasilkan V menggunakan fungsi aktivasi hard limit menghasilkan output Y. Secara simpelnya di sini X, di sini W, di sini proses, di sini output. Oke. Perseptron hanya menghasilkan dua klasifikasi saja, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Jadi hanya memisahkan objek menjadi dua klasifikasi. Next. Vektor input. Vektor input di sini X sama dengan X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Vektor input ini adalah ini, ya. X1, X2, X3 dan seterusnya. Selanjutnya vektor bobot. Vektor bobot adalah W1, W2, W3 dan seterusnya. Di sini nah ini W1, W2, W3 dan seterusnya. Vektor output di sini V sama dengan W dikali X. V sama dengan W dikali X. Kalau kita lihat di sini, V sama dengan W dikali X. Next. Aturan pembelajaran atau learning rule. Error, sinyal kesalahan dinyatakan sebagai berikut. E sama dengan TY. Jika E sama dengan 1, maka W baru sama dengan W lama ditambah X. Jika E sama dengan min 1, maka W baru sama dengan W lama dikurangi X. Jika E sama dengan 0, maka W baru sama dengan W lama. E ini apa? E ini error atau sinyal kesalahan. E sama dengan target dikurangi output. T ini target, Y ini output. Ya. Jika error sama dengan 1, maka bobot baru sama dengan bobot lama ditambah X. X ini input. Jika error sama dengan min 1, maka bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi X. Jika error 0, ya sinyal kesalahan 0 berarti tidak ada error, maka bobot baru sama dengan bobot lama. Atau dirumuskan, W baru sama dengan W lama plus E kali X. B baru sama dengan B lama plus E.
Keterangan variabel E adalah error, T adalah target, X adalah input, Y adalah output, W sama dengan bobot. Ya. Contoh kasus, bagaimana membedakan dua gambar ini? Yang ini jeruk, yang ini apel. Kalau secara kasat mata, kita sudah bisa membedakan ini. Ya, ini foto jeruk, ini foto apel. Nah, bagaimana kita bisa memprogram sistem komputer sehingga ketika kita input ini, sistem bisa mengenali bahwa, oh ini jeruk. Ketika kita input gambar ini, maka sistem bisa mengenali, oh ini apel. Ya, seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, kecerdasan buatan ini membuat komputer bisa menjadi cerdas, seperti cara berpikir otak manusia. Jadi bagaimana kita mengenalkan objek-objek ini ke sistem. Bidang ilmu yang dipakai ini adalah bidang ilmu image processing. Kenapa? Karena ini adalah image yang kita olah menjadi satu objek yang nanti diproses oleh sistem. Bagaimana caranya? Ini kita rubah dulu ke bentuk metrik. Ya, ke bentuk metrik. Kita contohkan di sini ada apel sama dengan target sama dengan 1, jeruk target sama dengan 0. Input berasal dari sensor. Sensor warna merah 1, bentuk bulat 1, tekstur kasar 1. Tidak merah 0, tidak bulat 0, tidak kasar 0. Misal terdapat input dan target seperti ini. Yang pertama sensor merah 1, sensor bulat 1, dan tekstur kasar 0. Ini apa berarti? Merah, bulat, tidak kasar. Berarti ini apel. Ya. Target sama dengan 1. Target sama dengan 1 sudah diketahui di sini. Terus yang kedua, sensor warna merah 0 karena jeruk itu kuning. Terus sensor bulat 1, sensor tekstur kasar 1. Kuning, tidak merah, bulat, dan kasar. Ini 1. Ya, berarti ini metrik untuk jeruk. Target sama dengan 0. Sudah diketahui di sini. Target sama dengan 0. Coba kita proses menggunakan perseptron. Perseptron X1, X2, X3. Kenapa ini 3? Karena di sini jumlah metriknya 3. X1, X2, X3. Kalau di sini 4 variabel, berarti X-nya sampai 4. Kalau di sini 5 variabel, berarti X-nya sampai 5. Ya. Karena X-nya 3, otomatis di sini W-nya juga 3. Karena W ini muncul untuk mendampingi X. W1, W2, W3. V sama dengan X dikali W. V sama dengan X dikali W dan seterusnya. Ada 3 input yaitu X1, X2, dan X3. Ada 3 bobot yaitu W1, W2, dan W3. Tentukan bobot secara random. Nah, di sini bobot kita tentukan secara random didapatkan diketahui W1 sama dengan 0,5, W2 0,5, W3 0,5. Ini dapat dari mana? Didapat dari random. Ya. Sesuai rumus W sama dengan sigma W dikali X. Maka 1 dikali 0,5. 1 ini dari mana? 1 itu dari sini. 1. 0,5 dari mana? Dari sini. W1. Plus 1 lagi. Ini dari mana? Dari X2. Kali W2 0,5 plus 0 kali 0,5. 0 ini dari 0 kali 0,5 sama dengan ini ya. 1 kali setengah, setengah, 1 kali setengah, setengah,
tambah 0 kali setengah 0. Maka ini setengah, hasilnya sama dengan 1. Maka V sama dengan 1. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai bahasan perseptron ini. Semoga ada diskusi di sini. Silahkan kalau ada diskusi Anda komen di bawah. Untuk absensi online silahkan Anda komen di bawah. Stay safe, tidak usah kemana-mana, tetap belajar di rumah aja. Mari kita bantu pemerintah untuk memutus sebaran COVID-19 dengan stay at home. Sekian kuliah dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.